Oke. Shalom adik-adik semuanya. Terus semangat nih, shalom. Oke, nah hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Rafael Yohanes. Iya, Rafael Yohanes. Minggu lalu cerita tentang apa? Ada yang ingat? Yohanes Yesus. Itu beberapa minggu lalu kakak ceritain. Ada 2 minggu. Minggu lalu cerita tentang apa? Rafael Yohanes. Yang dicatat dilihat dong, kemarin apa? Aku nggak bilang semua tadi. Bisa. Udah lewat jauh. Pentakosta atau? Pentakosta. Apa? Ayo ikut nggak? Ya, lupa lagi. Nah, oke, lihat di bukunya nanti. Kakak mau hari ini mau cerita tentang tapi ya, Allah sebagai pencipta. Nah, tapi sebelum itu kakak mau ajak teman adik-adik keluar dulu. Ya, tapi manas nggak apa ya? Ayo kita keluar sebentar ya. Nah, lihat adik-adik kakak mau itu lagi ngapain? Bapak-bapaknya lagi ngapain? Buat itu. Buat lapangan. Buat taman. Buat taman. Lapangan. Siapa bilang buat taman? Tadi saya tanya, katanya buat taman. Oh, buat taman. Oh, dia udah nanya duluan, pintar sekali dia. Kamu juga udah bilang duluan. Nah, itu Pak, pasti nanti tamannya itu bagus kan? Iya. Betul nggak? Ya, tadi kan masih biasa aja. Lihat di belakang ini, bagus nggak? Bagus. Tapi belum selesai kan? Belum. Ini lihat. Tuh, Keren banget. udah selesai belum? Belum kan? Sulingnya kita ini. Menantang laut ya. Nah, Tidak apa gimana ya? lalu apa lagi yang adik-adik lihat? Lapangan. Selain lapangan? Rumah. Rumah dibikin. Kakak kasih waktu 1 menit lah, amatin dulu, nanti kakak ada pertanyaan nanti di kelas. Pohon. Enggak, ini aja yang ini lagi dibangun. Hah? Batako. Iya, batako. Taman. Gitu. Rumah. Nah, Mesin. Mesin. Tali bangunan. pasti yang ini bagus kan? Ya tadi bangunan. Oke, ayo kita ke kelas, nanti kakak nanya satu. Adik-adik, kakak mau kasih tahu sesuatu nih. Jadi tadi kan apa tadi judul kakak sebelum kita keluar? Allah sebagai Ada sebagai pencipta. pencipta. Pencipta itu apa? Pencipta bumi. Pencipta bumi. Oke, pencipta apa lagi? Manusia. Tadi hubungannya sama yang kakak adik itu bagus apa ya? Tadi mereka lagi ngapain? Menciptakan apa itu? Dia menciptakan. Berarti ada sesuatu yang sedang dibuat. Nah, kalau ini nanti kakak kasih tahu apa perbedaan Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai pencipta. Apa? Coba, apa David? Oke, David dulu apa? Kalau Tuhan sebagai pencipta, apa perbedaan Tuhan sama manusia? Kan dua-duanya bisa mencipta. Contohnya, manusia bisa menciptakan mobil. Apa? Coba. Tuhan adalah yang menciptakan manusia, makhluk sosial dan hewan-hewan, sedangkan manusia menciptakan barang-barang. Pintar. Oke, itu hampir udah komunikasi. Nih, kakak mau ajak dulu nih. Buka dalam Kejadian 1. Kejadian 1. Ingat judulnya Allah sebagai Kejadian. Kejadian 1. Kejadian. Udah. Udah. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita nggak baca semuanya. Satu. Oke. Kakak mau ajak di ayat 31. Kejadian 1 ayat 31 aja langsung. Kejadian 1. Satu, dua, tiga. Maka Allah melihat
dengar hari penciptaan ada berapa hari Tuhan menciptakan? 7. Oke, kakak mau minta cap. Nah, hari pertama. Bukan, selain bumi hari pertama. Hari pertama menciptakan apa? Hah? Ya, bintang terang. Hari kedua apa? 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 Nanti kalau ada yang tanya kita akan jawab. Hari ketiga apa? Hari ketiga apa? Kok nyala? Memisahkan apa? Ya, tadi siapa bilang? Tadi siapa bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 7 hari? Jadi hari itu kan hari itu Tuhan telah menciptakan, tapi dia beristirahat. Tuhan beristirahat. Enggak. Nah, adik-adik, gini, kakak mau kasih tahu, cakrawala itu ada yang apa cakrawala? Itu di sini, binatang udara. Cakrawala itu apa? Udara. Apa itu? Jadi ini, adik-adik, cakrawala itu adalah langit yang di atas, yang dimana kita bisa melihat bintang-bintang. Kan tadi kakak bilang, bintang-bintang sama bulan-bulan dan matahari. Nah, Tuhan menciptakan ini selama berapa hari? 7 hari. 6 atau 7? 6 atau 7? Manusia, ini Tuhan. Siapa yang di sini bilang? Nah, 1. tahu nggak adik-adik? Gini. Coba buka, kakak mau kasih tahu gini. Apa perbedaan? Gini. Apa perbedaan? Jadi ada perbedaan Tuhan menciptakan ini semuanya, sama Tuhan menciptakan ini. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Coba buka. Bukan itu maksudnya. Nanti itu di sini yang David bilang. Jadi maksud kakak gini. Apa perbedaan? Jadi gini. Tuhan menciptakan ini semua kan? Tuhan menciptakan ini semua. Tetapi semua ini sampai sini dia ada satu kata. Satu kata. Ini gitu. Nah, tapi di sini Tuhan ada perbedaan khusus di sini Tuhan menciptakan kita manusia. Tahu nggak perbedaannya? Coba buka. Buatnya pakai apa? Kalau yang lain pakai apa? Pakai jantung. Nah, kakak mau kasih tahu gini. Jadi, adik-adik, coba buka dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Udah, Farel coba baca Farel. Ayat 3. Farel. Maka terang menjadi, terang itu jadi. Ada kata jadilah terang ya. Coba kalau manusia. Manusia itu beda. Buka dalam Kejadian 1 ayat 27. Coba Delesia baca. Kuat Delesia. 27. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, gini, adik-adik, kalau semuanya ini tadi kak bilang, Tuhan itu hanya bilang berfirmanlah, jadilah ini, jadi. Tetapi dalam menciptakan manusia ini, Tuhan gak bilang berfirmanlah, jadilah ini. Tapi Tuhan dikatakan menciptakan kita, membentuk kita dari apa? Debu dan bukan pasir, debu dan tanah. Nah, nih dikatakan juga di situ kita segambar dan serupa dengan. Tadi baru dibaca, segambar dan serupa dengan
Tuhan. Gini, berarti gini. Adik-adik, apa yang adik-adik pahami tentang segambar dan serupa dengan Tuhan? Berarti muka kita sama Tuhan gitu? Atau? Ayo, apa maksudnya itu segambar dan serupa? Ada yang tahu? Sini, abang. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Segambar. Aku nyerah. Kok nyerah sih? Aku nyerah. Tadi abang David hampir mirip jawabannya itu apa? Dikit lagi. Sama-sama menciptakan. Segambar dan serupa apa? Jadi gini. Oke, duduk dulu Ben. Jadi gini adik-adik. Bukan berarti bukan berarti muka kakak, muka David, muka Delicia dan lain sebagainya sama dengan muka Tuhan. Karena gini, Tuhan itu kan roh. Kita kan nggak bisa, maksudnya gini. Bentar, jangan terlalu. Maksud segambar dan serupa ini kita memiliki sifat yang dimiliki Allah. Contohnya, nih kakak kasih contoh. Kakak kasih contoh ini. Nah, Tuhan itu pencipta nggak? Betul nggak? Nah, gini contohnya, kakak kasih tahu. Dalam hal misalnya mencipta. Adik-adik. Kenapa berantem? Oke, ayo. Lihat ke depan ya. Lihat ke depan ya, adik. Nih. Di sini lihat. Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi. Masih banyak sih. kita bisa menciptakan nggak? Tidak. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang bisa? Siapa bilang nggak? Siapa bilang bisa? Siapa bilang enggak? Kenapa menurut David? Kenapa David bilang kita bisa menciptakan? Kan manusia bisa menciptain. Jangan berantem. Nih, lihat. Tadi kan gini. Menciptakan berarti itu dia sedang membuat sesuatu kan? Membuat sesuatu. Nah, tadi kakak ajak adik-adik kemana tadi? Kemana? Bukan ke lapangan, ke jalan. Nah, abang El. Nah, ke jalan raya. Tadi kakak, ayo perhatiin sini adik-adik. Tadi kakak menyuruh adik-adik melihat mereka sedang membuat apa itu? Membuat taman. Nah, di belakang kita tadi ada rumah kan sedang dibangun kan? Rumah itu belum selesai Nah, gini. Artinya gini. Kalau Tuhan bisa menciptakan, kita juga bisa menciptakan. Nah, tapi gini. Bedanya apa, Kak? Kalau Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ngerti nggak maksudnya? Aku nggak ngerti. Nah, contohnya manusia tadi kan menciptakan yaitu sedang membuat rumah, membuat taman. Nah, itu dari apa namanya batu bata itu tahu apa namanya? Bukan Batako. Iya, batako. Nah, batako itu kan dibuat dari pasir dan semen. Pasir itu kan udah ada. Yang menciptakan itu kan Tuhan. Meskipun nggak jelas di sini, bukan nggak jelas, nggak dikasih tahu kapan Tuhan menciptakan pasir itu. Nah, kalau Tuhan menciptakan kita dari yang tidak ada, contohnya waktu itu kan nggak ada pasir, tapi Tuhan, bukan pasir, debu, nggak ada debu. Nah, Tuhan menciptakan debu, lalu dari debu itu Tuhan menciptakan David. menciptakan kita. Hah? Kita terbuat dari kakak. Apa? Terbuat dari kakak. Kita kakak. Iya, gini. Iya betul. Yang diciptakan mama papa. Tapi gini, itu kan keturunan. Tapi kan kita keturunan dari Gini adik-adik. Gini. Betul tadi pertanyaannya, bagus pertanyaan. Memang Tuhan nggak langsung menciptakan kita. Tapi kan kita keturunan mama papa. Mama papa kita kan keturunan dari siapa nama manusia pertama? Bukan keturunan Tuhan. Hah? Bukan, gini. Gini. Ya betul gini. Ini kakak kasih jelas nih.
Ini si apa namanya si Ben. Ini Ben. Ini papa mamanya. Papa mama. Nah di atas ini kan masih ada di atas ini sampai di sini di awal yaitu Adam dan Hawa kan manusia. Nah kakak bilang tadi menciptakan dari sini. Nih Tuhan menciptakan ini dulu. Lalu dari ini lalu keturunan melahirkan gitu maksudnya Ben. Bukan keturunan Batak. Ambon. Bukan keturunan Batak. Nah, adik-adik, gini, coba David baca. Kakak mau kasih tahu bahwa kita itu berharga, di mata Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa. Nih, coba buka dalam Kejadian 1:28. Bang El, kuat baca Bang El. Oke. Dapat? Saya dapat. 28 kuat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah. Banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung dan atas segala binatang yang menyerap di bumi. Oke. Tadi hari pertama Allah menciptakan apa? Hari pertama tadi Allah menciptakan apa? Terang kan? Nah, oke. Ini satu lagi adik-adik kakak mau bilang. Tadi di ayat 28 apa yang adik-adik pahami? Tidak tahu. Merah. Gini, oke, kakak kasih tahu ya. Di sini yang mau diberikan gini. Tahu raja atau enggak presiden? Bukan Taurat. Gini. Siapa nama presiden kita? Jokowi. Nah, Pak Jokowi adalah presiden. Dia memiliki kuasa, yaitu bisa memerintah dan bisa memerintah. Contohnya mengatur yang ada di negara ini. Dia bisa perintah semua yang ada di sini. Artinya dia memiliki kuasa kan? Manusia juga memiliki kuasa diberikan Tuhan. Berkuasa, tadi ada kata kuasa nggak di situ? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Artinya apa? Manusia memiliki kuasa atas semuanya ini. Karena manusia diberikan yang namanya apa? Otak atau pikiran untuk bisa memerintah semuanya. Sedangkan kalau gini adik-adik, kalau binatang itu nggak memiliki pikiran. Nggak memiliki pikiran. Tapi dia itu hanya memiliki apa ya di dalam IPA-nya itu ya. Bukan nggak ada pikirannya. Dia punya otak tapi nggak ada itunya, akalnya. Gini dia, maksud kakak, dia nggak bisa berpikir apa yang baik dan apa yang jahat. Contohnya gini, kita kan sudah diberikan, diajarkan di dalam sekolah. Kalau mencuri itu baik nggak? Mencuri itu baik nggak? Nah, kalau kita bilang sama hewan mencuri itu baik, dia nggak ngerti. Itu maksud kakak. Ya, kucing mencuri ikan. Betul, hewan pernah mencuri. Aduh, oke. Nah, jadi gini, kakak mau bilang bahwa kita diberikan Tuhan kuasa untuk menciptakan sesuatu. Adik-adik, gampang kita buatnya. Contohnya, kalau Tuhan sudah menciptakan, kita juga bisa menciptakan hal lain. Contohnya, kita berkarya. Tahu apa itu berkarya? Berimajinasi. Iya, imajinasi. Tapi kalau nggak diterap imajinasinya itu misalnya kita berimajinasi. Di pikiran kita ingin membuat kursi, misalnya kursi. Nah, itu kalau nggak kita buat, kalau hanya dipikirkan kan orang lain nggak bisa tahu. Tapi kita buat dengan cara ada kayu ya kita buat kursi itu. Maksudnya gini, janganlah kita buat itu. Tapi gini, misalnya dalam hal menggambar, kita mempunyai pemikiran ingin menggambar alam, menggambar alam. Yaitu kita terapkan, maksudnya kita lakukan dengan cara kita gambar di sini. Misalnya di
kanvas atau enggak di papan tulis atau enggak. Nah, artinya ide itu, imajinasi itu harus kita terapkan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat orang. Contohnya ya kita melukis. Kakak nggak bilang adik-adik harus melukis. Tapi di sini kan semua mempunyai potensi, misalnya mempunyai bakat. Siapa di sini bakatnya main musik? Musik apa? Musik piano. Piano. Nanti belajar sama Kak Ella. Drum. Sama Kak Rere. Aku kan belajar drum. Siapa yang itu? Aku juga belajar drum. Siapa yang suka nari? Siapa yang suka nari? Nggak ada yang suka nari? Oh, nggak ada. Aku suka juga. Oke. Jadi intinya gini adik-adik. Kita sebagai manusia yang memiliki bakat diberikan Tuhan kuasa harus yang namanya berkarya. Tadi misalnya Farel buat YouTuber supaya orang lain bisa melihat. Dari karya itu kita bisa misalnya contohnya ya menghasilkan uang. Lalu orang lain bisa melihat kita bahwa kita sebagai manusia yang berkualitas gitu. Oke? Nah, sebelum kakak kasih ayat hafalan, ada yang mau ditanyakan nggak yang bingung di sini? Apa? Ben kayaknya apa? Mengapa Allah menciptakan 7 hari tetapi 7 hari tidak menciptakan apa-apa? Gini, sebenarnya oke, bagus pertanyaannya. El, tahu nggak apa tadi pertanyaannya? Tahu nggak apa tadi pertanyaannya? Tahu. Coba Ben, ulangi Ben. Coba Ben. Mengapa? Kan Tuhan Yesus katanya menciptakan 7 hari tetapi pada hari ke-7 mengapa Tuhan Yesus tidak menciptakan? Oke, kakak ulangi. Di sini Tuhan Yesus itu baru apa ya? Allah itu baru menjadi manusia kakak. Di perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus, tapi Allah itu belum menjadi manusia. Jadi jangan adik-adik di sini harus paham dulu bahwa di perjanjian lama di sini bukan berarti Tuhan belum ada Tuhan Yesus, tapi Tuhan di sini masih menjadi masih roh, ya. Belum menjadi manusia nanti di perjanjian baru. Nah, jadi tepatnya Allah. Mengapa Allah bilang menciptakan 7 hari, padahal dia hanya menciptakan 6 hari. Hari ke-7 dia nggak menciptakan apa-apa, gitu kan Ben? Nah, gini Ben, bagus pertanyaannya. Sebenarnya Tuhan bilang di Alkitab nggak dikatakan Tuhan menciptakan 7 hari. Tadi kakak emang bilang Tuhan menciptakan 7 hari. Tadi yang bilang itu kan dari adik-adik. Kan kakak bilang, adik-adik Tuhan menciptakan pada hari keberapa? Nah, ada yang bilang 7 hari. Ya udah kakak tulis dulu semuanya. Sampai akhirnya tadi kan kakak bilang di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi yang tepatnya itu seperti yang dikatakan Alkitab, supaya kita tahu di sini nanti, supaya kita kalau kita udah lanjut kelas lagi kita tahu. Nah, Tuhan itu menciptakan hanya 6 hari. Nah, hari ke-7 itu beristirahat. Nah, bapak-bapak pendeta juga sering bilang begini, kan kita ada 7 hari. Ada 7 hari. Nah, 6 hari itu kita bekerja seperti Tuhan bekerja. Tapi pada hari ke-7 kita mengkhususkan hari itu untuk yang namanya berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu banyak para pendeta yang bilang kayak gitu. Tapi bisa jadi gitu juga. Jadi pertanyaan Ben itu, Tuhan menciptakan semua langit dan bumi ini bukan 7 hari, tapi 6 hari. Di hari ke-7-nya Tuhan itu beristirahat. Ben, kejawab nggak Ben atau masih bingung? Apa bingungnya? Ya tetap aja, bingungnya sama. Bingungnya di mana? Coba. Tadi. Aku mau. Oke, Ben tahu dari mana bahwa Tuhan itu menciptakan 7 hari? Ben tahu dari siapa? Dari guru agama. Oke. Tahu dari David. David tahu dari mana? Aku dari Alkitab. Oke, supaya nggak bingung lagi, gini. Siapa kan Alkitab ini yang kita percaya sebagai firman Tuhan ya. Nah, itu mungkin kemarin guru agamanya salah. Mesti salah mengucapkan atau Ben salah mendengar. Nih, kakak kasih tahu dikit ini. Coba buka nih. Di dalam Kejadian, Ben coba buka Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya, itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Nah, itu hari. Lanjut ke ayat pasal 2 itu. Demikianlah diselesaikannya. Coba. Ayat. Ya. Diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lanjut lagi ketika Allah pada hari ke-7.
telah dan pada hari ketujuh telah selesai pekerjaan yang dibuat. Ya dengar yuk. Ya itu alhamdulillah ya pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah oke, situ aja Ben. Nah itu kan berurutan itu, berurutan. Nah hari ke-6 dikatakan selesai menciptakan binatang melata, maksudnya binatang yang di darat sama manusia. Itu hari ke-6. Nah hari ke-7 dikatakan Tuhan gak menciptakan, tapi Tuhan itu beristirahat. Menciptakan rumah. Bukan menciptakan rumah. Rumah itu Tuhan gak menciptakan rumah. Yang menciptakan rumah itu manusia. Ya, Tuhan gak menciptakan rumah. Gitu. Masih bingung? Terus sarangnya burung diciptakan siapa? Sarang burung kan burung sendiri yang menciptakan. Pernah lihat nggak di YouTube? Coba lihat nanti. Lihat nanti jadi gini, kakak pernah lihat. Jadi burung itu pakai mulutnya ambil daun-daunan. Nanti coba lihat di YouTube. Nah, ya dia taruh jadi dari sedikit-sedikit nggak langsung banyak, tapi dia buat itu dia ciptakan. Gini, ya secara otak itu kan memang ada bentuknya, maksudnya otak itu ada bentuknya kayak gimana ya? Iya kecil. Tetapi gini, dalam otak itu kan ada yang namanya akal. Akal itu artinya yang bisa membedakan baik dan jahat. Nah itu manusia punya, sedangkan hewan itu nggak punya, gitu Ben. Aku nggak ngerti. Masih nggak ngerti? Burung itu hewan. Iya, burung itu hewan atau binatang. Sama. Ada yang masih bingung nggak Ben? Atau mau tanyakan lagi? Masih. Bingungin di mana? Masih. Paling sampai datang seperti. Coba. Ben bingung yang di mana? Ya masih ini sekarang nggak salah. Tuhan hari ketujuh sekarang bingungnya. Mengapa burung bisa membunuh? Padahal dia nggak punya lupa. Oke, gini. Coba kakak jelas sederhana gini Ben. Bagus. Semakin berarti Ben mengerti. Ben, gini Ben. Coba El. Berarti jawaban pertanyaan pertama terjawab kan? Nah, berarti sekarang ke burungnya. Nih, yang kakak paham ya. Jadi, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hidup aman, tentram sama binatang-binatang lainnya. Ya, di situ. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia udah yang namanya ingin mempertahankan dirinya karena dosa itu. Gini, paham El? Gini, kakak mau kecil sedikit. Dosa itu sifatnya itu merusak. Ya, dosa itu sifatnya merusak. Nah, makanya gini, misalnya kita mencuri, contohnya ada orang mencuri. Dia sekarang mencuri 1000, besoknya mencuri 2000, 3000. Jadi merusak artinya semakin banyak itu. Nah, begitu juga jadi ada dampaknya itu dosa yang, jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada dampaknya kepada manusia sendiri dan ada juga kepada hewan-hewan yang lainnya. Kenapa kakak bilang gini? Lihat, di kejadian 1 itu Tuhan itu memberikan makanan kepada manusia itu hanya tumbuh-tumbuhan berbiji. Coba buka Ben, kejadian 1. Nih biar lebih jelas lagi. Kejadian 1 ayat 28 kalau nggak salah. Iya, kejadian 1 ayat 28. Tunggu sebentar. Nah iya, ayat 29 maksudnya. Ayat 29. Coba kuat baca. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, satu lagi ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Oke, ini Ben, sebelum kakak jawab situ, kakak kasih tahu ya. Di sini kan manusia jatuh di dalam kejadian 3. Nah, di sini yang menjadi makanan manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan berbiji. Itu bisa buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kepada binatang yang lain yang menjadi makanannya adalah tumbuh-tumbuhan yang gak berbiji, maksudnya daun-daunan lah. Di sini Tuhan belum mengizinkan manusia memakan
yang namanya memakan hewan. Nggak ada di sini perintah. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, coba buka Kejadian 9. Kejadian 9, coba siang baca Abang David. Kejadian 9 ayat Kapan? ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 3, ayo baca Fit, kuat Fit. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala bintang di bumi dan Binatang. binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Satu lagi 3. Segala yang bergerak yang telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Lewat tadi. Sorry, kamu kelewatan Fit. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu itu. Coba. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, sampai situ aja. Nah, Ben, nih kakak kasih tahu. Tadi kan kakak bilang, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ingat, intinya, pertama, dosa itu sifatnya merusak. Nah, di Kejadian 1 itu Tuhan bilang, menjadi makanannya tadi apa kakak bilang? Tumbuh-tumbuhan Ya, nah di sini Tuhan di Kejadian 9 ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, jadi Tuhan mengizinkan apa? Masa Ben nggak tahu manusia jatuh ke dalam dosa? Siapa yang tahu? Iya, memakan buah apa? Yang diberikan oleh Iya. Nah, ingat, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu di Kejadian 9 itu kan cerita tentang siapa itu? Cerita tentang siapa, ayo? Ada yang tahu? Bukan, itu ada judulnya tuh. Perjanjian siapa? Ya, dengan Nuh. Nanti mungkin nggak sekarang kakak jelasin Nuh siapa. Nuh itu udah keturunan Adam di bawah Adam. Nah, jadi gini. Iya, keturunan Adam dan Hawa di bawah. Nah, kenapa pertanyaan gini? Kenapa kakak bilang kalau burung nggak berotak, maksudnya nggak memiliki otak, tapi kenapa bisa? Bukan pintar, menciptakan rumah bagi dirinya. Nah, kalau kita lihat ya, ini menurut kakak. Kalau kita lihat, memang dia memiliki otak, tapi dia itu hanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya memang gini, anjing itu baik kepada anaknya, betul kan? Tetapi anjing rela yang namanya membunuh siapa? Apa makanan anjing contohnya? Ada misalnya burung yang anak burung. Dia bisa aja ambil makan burung ini untuk anaknya. Betul nggak? Nah, memang secara itu dia hanya baik untuk, jadi intinya gini Ben. Menurut kakak yang kasih tahu. Baik memang hanya untuk diri sendiri. Otaknya hanya untuk diri sendiri, untuk anaknya. Tapi untuk lingkungan sosialnya, dia nggak ada yang namanya pikiran untuk menjaga, memelihara. Manusia bedanya apa? Manusia bisa, yaitu bagaimana dia menyeimbangkan semuanya. Meskipun manusia pun bisa yang namanya membunuh hewan, tapi kan gunanya untuk kita makan, gitu Ben. Jadi kakak ini intinya gini Ben, memang dia memiliki, ya kak, betul. Tapi kan itu sebagai makanan kita tadi di dalam Kejadian 9. Masih bingung Ben? Nanti mungkin kita, apa lagi? Berarti kan udah sebuah dosa dong kepada anaknya, tapi kepada majikannya. Oh iya, dia baik kepada dia baik kepada majikannya karena majikannya baiknya sama dia. Kita semua kan. Artinya apa? Hewan itu baik karena ada yang memperlakukan dia baik. Misalnya kalau gini, Ben contohnya, itu kan ada anjing opah. Berani nggak dekat sama anjing opah? Nah, tapi anjing opah itu kalau kakak dekat, kakak berani. Karena apa? Karena kakak pernah kasih dia makan, dia udah tahu. Gini, hewan itu baik karena ada yang baik sama dia. Tapi kalau misalnya otomatis artinya dia nggak bisa tiba-tiba baik. Itu menurut kakak. Ada lagi? Oke, ada ini, Min. Oke,
Ayat hafalannya Kejadian 1 ayat 31a. Iya, Kejadian 1 ayat 31a. Lihat kakak sini. Maka gini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, sama-sama gini. Maka segala yang dijadikannya itu sungguh amat. Oke ya, mari kita bersatu dalam doa. Nanti kalau bingung lagi boleh tanya sama kakak lagi ya. Oke, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami mau pulang. Berkatilah kami di perjalanan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke.